kebenaran dan jalan kehidupan. Itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sekali lagi, aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, haleluya, amin. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Segala puji dan syukur bagimu Tuhan. Kami bersyukur kesempatan ini kami boleh bersama-sama menyatukan hati Tuhan. Kami mau memulai ibadah kami kesempatan ini Bapa. Biarlah kami boleh diberkati melalui setiap pujian penyembahan yang dinaikkan. Tidak hanya itu, biarlah namamu dipermuliakan dan hatimu disenangkan oleh pujian penyembahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita mau masuk lebih dalam lagi dalam hadirat Tuhan. Tuhan, aku hanya ingin berharap kepada Engkau Tuhan. Lebih dari segalanya aku merindukan Engkau Tuhan. Siang malam ku nantikan Tuhan setiap perkataanmu, setiap janjimu dalam hidupku Tuhan. Haleluya Yesus. Biar hatiku, jiwaku tenang Tuhan dalam naungan sayangmu. Mari sama-sama kita naikkan pujian lebih dari segalanya. Lebih dari segalanya, ku berharap
Bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Benar Tuhan, pujian mengatakan bersyukur, bersyukur Tuhan. Biarlah jiwaku selalu bersyukur, jiwa kami selalu bersuka cita atas segala kebaikan-Mu. Kami siap Tuhan untuk merenungkan firman Tuhan. Kau berbicara kepada setiap kami Tuhan. Hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, biarlah urapan Allah ada di atasnya. Kami semua boleh diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Biarlah ada transformasi Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Pemikiran kami boleh diubahkan sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya katakan amin. Shalom, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, jemaat House of Grace yang berbahagia. Selamat tahun baru saya ucapkan, dan kita bersyukur kita sudah memasuki tahun yang baru, tahun 2022. Ya, saya berharap di tahun 2022 ini, di tahun yang baru ini kita mempunyai semangat yang baru. Kita mempunyai pengharapan yang baru, pengharapan senantiasa di dalam Tuhan. Amin, saudara. Dan mari sebelum kita mulai firman Tuhan, saat ini saya ajak saudara untuk berdoa. Mari kita bangkit berdiri, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih karena kami percaya Tuhan, kami ada Tuhan di tahun yang baru ini Tuhan. Kami percaya itu semua adalah karena penyertaan-Mu Tuhan, pimpinan-Mu Tuhan ya kepada setiap kami Tuhan. Terima kasih untuk kasih-Mu Tuhan, sehingga Tuhan kami dapat menginjakkan kaki kami Tuhan di tahun yang baru ini Tuhan. Kami percaya Tuhan untuk kedepannya Tuhan, kami percaya Kau pasti akan beserta dengan kami Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, tanpa Engkau Tuhan, kami nggak bisa apa-apa. Dan kami percaya Tuhan, di tahun 2022 ini Tuhan, kami dapat menghadapi segala perkara Tuhan, bersama dengan-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Sementara kami akan mendengarkan firman-Mu, Engkau mau urapi setiap kami, tubuh jiwa roh kami, Engkau urapi Tuhan. Juga hamba-Mu yang berbicara, sehingga bukan hamba-Mu lagi berbicara Tuhan, melainkan Roh Kudus-Mu yang berbicara melalui hamba-Mu ini Tuhan. Terima kasih. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Oke, jadi di tahun 2022 ini, di tahun yang baru, kita mempunyai semangat yang baru, kita mempunyai pengharapan yang baru. Amin, saudara. Dan temanya untuk 1 tahun ke depan, tema besar gereja kita, yaitu tahun 2022 ialah tahun transformation, tahun perubahan. Itu adalah tema kita untuk sepanjang tahun ke depan, di mana nanti akan ada beberapa setiap bulannya akan ada sub tema yang akan menggiring kita ke arah tema yang besar itu. Dan untuk bulan Januari ini subtemanya ialah berubah dan berbuah. Nah, jadi selama 1 bulan ini tema kita akan berbicara mengenai perubahan, berubah dan berbuah. Nah, oleh karena itu judul khotbah saya pada saat ini, pada sore ini, yaitu saya kasih judul kita bisa berubah dan harus berubah. Amin, saudara. Mari kita buka Alkitab kita mari kita buka Alkitab kita di dalam Roma 12 ayat yang kedua. Saya akan bacakan demikian firman Tuhan. Nah, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Nah, saudara, dalam Roma 12 ayat 2 ini dituliskan, jadi kita ini harus berubah oleh pembaharuan budi kita. Amin, saudara. Nah, kita ini harus berubah, dan kita ini memang harus berubah, saudara. Kenapa? Apanya yang dirubah? Nah, apakah badannya yang dirubah? Mukanya? Yang tadinya gemuk jadi kurus, langsing. Yang kayak saya nih, yang cabi jadi tirus.
Boleh sih kalau itu saudara bisa rubah, itu nilai plus. Tapi di sini di Roma 12 ayat 2 ini ditulis saudara, berubahlah oleh pembaruan budimu. Yaitu apa? Budimu itu pikiran kita. Berarti yang mesti dirubah itu ialah ini loh, pikirannya nih, dan juga rohnya. Amin saudara. Kalau saudara, tubuh itu nomor yang selanjutnya lah. Kalau saudara bisa merubah penampilan saudara, yaitu nilai plus buat saudara. Nah saudara, beberapa orang tuh menginginkan perubahan yang terjadi pada lingkungan atau orang-orang di sekitarnya. Ada banyak suami yang pengen istrinya berubah. Ada banyak istri-istri yang pengen suami-suaminya berubah. Ada banyak orang tua yang pengen anak-anaknya berubah. Ada banyak juga anak-anak yang pengen orang tuanya berubah. Namun kenyataannya ya susah apa gampang sih kita untuk mengharapkan orang lain itu berubah, untuk mengharapkan istri kita berubah, mengharapkan suami kita berubah. Kenyataannya tuh pasti susah ya. Benar gak saudara? Amin? Apa enggak? Apa gampang ya? Wow, kalau gampang puji Tuhan banget. Saya bersyukur banget kalau misalnya saudara punya istri, saudara punya suami, bisa langsung saudara ngomong, tolong dong kamu berubah, besok jangan begini. Ini bicara mengenai ini ya, bicara mengenai perubahan sikap ya, sifat gitu, dan perilaku gitu. Kalau besoknya dia bisa langsung berubah 100%, saya berani acungin jempol. Karena saya tahu berubah itu nggak mudah saudara. Berubah itu susah. Karena yaitu segala sesuatu yang sudah tertanam di pikiran akan menjadi kebiasaan akan menjadi karakter. Nah, saudara, jadi nggak gampang, saudara. Pada kenyataannya tuh nggak gampang untuk mengharapkan orang-orang di sekitar kita itu berubah. Nah, ada kisah seorang istri yang memiliki suami berperilaku kasar, saudara. Ya, dia itu ingin sekali tuh suaminya tuh berubah. Maka dia tuh berdoa sama Tuhan. Dia tuh berdoa selama 2 tahun. Jadi melalui doanya itu dia tuh memaksa Tuhan untuk merubah suaminya. Nah, apa yang terjadi saudara? Apakah si suami itu berubah? Sebenarnya kalau Tuhan mau rubah bisa. Tetapi kenyataannya suaminya nggak berubah. Dia nggak melihat ada perubahan pada suaminya. Sampai suatu ketika tuh dia sadar nih melalui firman Tuhan yang ada di 1 Petrus 3 ayat 1 sampai dengan 2. Saya bacakan 1 Petrus 3 ayat 1 sampai dengan 2. Demikian juga kamu hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya, jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka itu. Nah, melalui ayat ini Petrus itu memberitahukan bahwa seorang istri itu harus memiliki sikap yang dapat menuntun suaminya itu hidup dalam kasih Allah. Yaitu dengan cara istri itu harus menghargai suaminya, harus tunduk pada suaminya, harus hormat pada kepemimpinan suami sebagai kepala keluarga. Nah, ketika suami melihat perubahan pada istrinya itu, maka tanpa perkataan istrinya pun suaminya itu dapat dimenangkan, dapat berubah. Amin saudara. Jadi ini sebenarnya salah satu contoh case gitu loh. Jadi sebenarnya tuh intinya itu nggak ada satu orang pun yang nggak bisa berubah. Cuman mungkin caranya, metodenya salah. Amin saudara. Jadi setiap orang itu pasti bisa berubah dan harus berubah. Amin. Nah, kita mungkin sering ya ketemu orang dalam kehidupan sehari-hari, mungkin teman-teman kita atau ya orang terdekat kita, kalau sering ngomong kayak gini, aduh gue mah nggak bisa berubah deh, gue mah emang dari sananya udah begini nih, udah kayak gini, kelakuan gue udah kayak gini, ya mau diapain lagi? Sebenarnya itu salah saudara. Seperti saya bilang tadi, setiap orang pasti bisa berubah dan harus berubah. Amin. Nah, kenapa? Alasannya kenapa manusia itu pasti bisa berubah? Nah, ini saudara, alasannya itu kenapa Allah itu sebenarnya menciptakan manusia itu pada awalnya itu sempurna. Itu ada di Kejadian 1 ayat 26a. Saya bacakan, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Nah, berarti waktu Tuhan tuh pertama kali menciptakan Adam, Tuhan itu menciptakan menurut gambar dan rupanya Allah,
rupanya dia. Nah, kalau menurut gambar dan rupanya Allah itu berarti sempurna apa enggak, saudara? Sempurna ya, amin. Nah, tapi karena setelah itu manusia itu jatuh ke dalam dosa, Adam jatuh ke dalam dosa, maka kesempurnaan itu menjadi tercemar dan jadi nggak sempurna lagi. Nah, maka dari itu tuh timbullah suatu karya penyelamatan di mana Tuhan itu tuh, Allah itu tuh mau menyelamatkan manusia. Jadi karena manusia udah jatuh ke dalam dosa, sehingga dia sudah nggak sama lagi sama Tuhan. Dia jadi nggak sempurna. Dan nah, dalam karya penyelamatan ini, orang percaya itu harus diperbarui roh dan pikirannya sehingga dapat menjadi serupa dengan Allah kembali. Jadi harus diperbarui rohnya nih, roh dan pikirannya, seperti yang tadi ditulis dalam ayat yang kita baca pertama dalam Roma 12 ayat 2. Jadi berubahlah oleh pembaruan budimu ini loh, budimu nih, akal budi nih. Nah, berarti kesimpulannya setelah manusia jatuh dalam dosa, nggak ada satupun manusia itu yang sempurna. Nah, kita sebagai anak Tuhan, kita pasti tahu dong karya penyelamatan, istilahnya nih ya, rancangan penyelamatan untuk kita tahu kan pasti, saudara, bahwa Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk menyelamatkan, untuk menebus dosa-dosa kita. Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Tapi ya habis itu kita juga nggak stop di situ, saudara. Kita juga harus mengerjakan keselamatan kita, yaitu dengan apa? Yaitu kita harus berubah. Berubah apanya? Sekali lagi, bukan berubah fisiknya, tetapi berubah pikirannya nih, akal budinya, dan juga rohnya berubah. Amin, saudara. Maka dari itu, kesimpulannya nggak ada manusia yang sempurna, sehingga manusia harus mau berubah, harus bisa berubah dan harus berubah jika manusia itu mau diselamatkan. Amin, saudara. Nah, apakah saudara mau berubah? Nah, saudara renungkan, saudara jawab dalam hati saudara. Jawabnya ke Tuhan, jangan jawab ke saya. Amin. Nanti Tuhan bakal tanya. Nah, kita nih sudah memasuki bulan Januari di tahun 2022 nih, saudara. Kita patut renungkan nih di sepanjang tahun 2021 nih, apakah hidup kita sini sudah berkenan sama Tuhan apa belum nih? Coba saudara renungin. Emang ya, mungkin saudara ngomong, wah ini Koyuki ini emang dari kemarin-kemarin mintanya suruh merenung terus nih. Ya tapi itulah, saudara. Kita sebagai anak-anak Tuhan ya, kita emang harus merenung. Kita harus merenungkan firman Tuhan dan juga merenungkan diri kita ini loh. Kita di hadapan Tuhan kita ini, kita udah sesuai belum sih sama apa yang Tuhan mau? Jadi saya mau ajak saudara lagi nih, kita patut direnungkan nih sepanjang tahun 2021 ini, apakah hidup kita ini udah berkenan belum sama Tuhan? Nah, saudara, saya ajak saudara nih di bulan Januari ini, masih di awal-awal tahun nih, mari kita memiliki tekad dan kerelaan untuk berubah menjadi lebih baik lagi, saudara. Agar hidup kita itu dapat berkenan kepada Tuhan. Nah, orang percaya yang berjalan bersama Kristus itu pasti akan terus dituntun oleh Tuhan menjadi serupa dengan gambarnya. Amin, saudara. Nah, saudara, berbicara mengenai perubahan itu ada 3 hal yang perlu kita mengerti, yaitu hal pertama ya, saudara, kita tuh perlu merubah hal-hal yang dapat dirubah. Apa saja sih hal-hal yang dapat dirubah? Nah, hal-hal yang dapat dirubah, yang pertama ialah perkataan yang salah. Kita masih bisa loh merubah perkataan kita, tapi memang perkataan yang sudah keluar terlanjur diucapkan ya nggak bisa dirubah lagi. Cuman untuk kedepannya, kalau kita sudah tahu perkataan kita salah, ya jangan diucapkan lagi. Nah, itu disebut dengan berubah. Nah, perkataan sia-sia, perkataan yang tidak membangun, perkataan yang menyakitkan, perkataan yang menyudutkan, menghakimi dan lain-lain, hanya akan memperkeruh suasana dan akan menambahi masalah. Nah, dalam Amsal 18 ayat 21 ditulis, saudara, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka mengemakannya akan memakan buahnya. Hati-hati, saudara, dengan perkataan saudara. Dari perkataan ini, yang cuma dari lidah yang kecil ini nih, bisa bikin masalah yang besar, saudara. Nah, saat kita lagi marah nih, saudara ya,
Itu biasanya kan kita kalau lagi marah nih, lagi emosi, lagi esmosi, kita pasti akan ngejawabnya nih, semua yang keluar dari sini pasti pedes nih. Ya gak, bener gak saudara? Nah, kita mau latih tuh. Kita mau latih, termasuk saya juga bicara ini untuk saya sendiri. Kita mau latih nih perkataan kita nih. Kita mau latih nih mulut kita. Bisa gak kita mengeluarkan perkataan yang lemah lembut walaupun kita sedang marah? Kenapa saudara? Jawaban yang lemah lembut itu akan membuat rukun dan damai, saudara. Sedangkan kata-kata yang keras itu akan meningkatkan kemarahan, kebencian, dan permusuhan. Nah, saudara ingat tentang kisah Daud dan Nabal? Daud, Nabal, dan Abigail ya? Iya. Jadi waktu ya saya singkat aja ceritanya. Waktu itu kan ya itu Nabal itu kan orang yang sombong gitu kan. Daud datang sama dia. Terus Daud itu waktu itu ya kalau nggak salah minta tanah ya kalau nggak salah. Jadi nah itu Nabal itu membalasnya tuh ngomongnya tuh nggak enak gitu sama Daud. Nyelekit. Daud kan raja ya. Waktu itu kan Daud udah jadi raja, saudara. Raja ya digituin marah dong. Benar, saudara? Wah, marah banget Daud. Nah itu tuh karena perkataan Nabal. Perkataan yang pedes. Hampir si Nabal tuh jadi mau dibunuh sama Daud. Hampir Daud berbuat dosa. Tapi puji Tuhan ya, ini Abigail nih. Abigail dipakai Tuhan dia. Jadi dia datang sama Daud diam-diam tanpa diketahui sama si Nabal itu. Akhirnya karena perkataan Abigail yang lemah lembut itu bisa meredakan amarahnya Daud, dan Daud bersyukur karena dia nggak jadi untuk membunuh Nabal itu. Kalau nggak nanti siapa yang mau nanggung darahnya? Itu kan ditulis di dalam Samuel ya, di dalam 1 Samuel itu. Jadi nah itu contohnya, saudara. Perkataan yang lemah lembut itu akan bisa meredam kemarahan. Nah, kita mau belajar nih, saudara. Apa sih yang bisa kita rubah nih? Satu ya, tadi perkataan yang salah. Jadi kita mau belajar ya, saudara, sama-sama nih mulai di tahun yang baru ini. Kita mau belajar nih, mengekang mulut kita nih. Kita mau belajar mengurangi paling nggak mengurangi kata-kata yang salah itu yang bisa keluar dari mulut kita. Kalau saudara lagi marah, lagi emosi, lebih baik saudara diem, jangan ngomong. Paling juga tanya sama istri saudara atau sama suami, kenapa sih lu diem aja? Ya bilang aja, gua kalau lagi kesel mendingan diem daripada kalau ngomong nanti bisa bikin lu sakit hati. Gitu ya, saudara ya. Ya itu yang pertama yang bisa kita rubah. Hal kedua apa sih yang bisa kita rubah? Itu sifat yang buruk. Nah, beberapa sifat yang buruk itu harus kita perangi nih, antara lain nih sikap buruk ya, sikap yang egois, mementingkan diri sendiri, ambisi, yang menggunakan kekuasaan untuk kepentingan diri sendiri, angkuh, sombong. Nah, dalam Amsal 18 ayat 12 ditulis ya, tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Nah, apalagi sifat yang buruk selanjutnya, suka berselisih, bertengkar, menuduh dan menyalahkan orang lain. Itu ayatnya ada di 1 Korintus 3 ayat 3, saya bacakan. Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi? Nah, saudara manusia duniawi atau manusia yang rohani? Pilih sendiri. Selanjutnya, sikap buruk apa nih? Dengki, perasaan gak suka terhadap orang lain yang memiliki sesuatu yang kita inginkan. Jadi kalau kita pengen barang, gue pengen iPhone berapa, saudara? iPhone 15 udah keluar belum? Saudara pengen iPhone 13, terus saudara nggak bisa beli. Lihat teman saudara pakai, dia bisa beli, langsung dah iri dah. Handphone dipamer-pamerin aja, gue juga tahu lu bisa beli. Nah, itu udah iri hati, saudara. Dengki, karena perasaan nggak suka sama orang lain yang karena dia mempunyai apa yang kita inginkan. Nah, kita nggak bisa beli. Nah, apalagi saudara, pemarah, cepat marah. Nah, suatu kemarahan yang meledak-ledak. Jadi saudara bisa bedain, saudara, pemarah, cepat marah, dan kemarahan yang meledak-ledak. Jadi kita bukannya nggak boleh marah, tapi kalau marah kita itu terukur dan terkendali, itu boleh.
Contohnya, Tuhan Yesus waktu marah di bait suci. Tuhan Yesus marahnya itu dia pertama diam dulu saudara, dia nganyam itu dulu loh, dari tali temali loh, dia bikin pecut dulu. Itu juga abis itu dia, selama dia bikin pecut, tahu kan ngepang tali jadi pecut, itu kan lama saudara. Pasti saya makin benar-benar percaya, dia tuh waktu dia marah, lagi emosi, dia redam dulu. Tuhan Yesus tuh hebat, bisa meredam amarahnya tuh. Jadi amarahnya itu nggak meledak-meledak saudara. Boleh marah asal terukur dan terkontrol. Jadi kalau yang orang yang mudah marah yang meledak-ledak dan pemarah, itu nggak boleh. Amin saudara. Hal-hal yang bisa kita rubah itu, yang pertama itu tadi kan perkataan yang salah, yang kedua sifat yang buruk, yang ketiga nih saudara, cara berpikir yang salah. Apa sih cara berpikir yang salah itu? Ini salah satu. Jadi ada beberapa nih saudara. Cara berpikir yang salah itu pikiran negatif, takut, gelisah, mudah cemas. Pikiran tuh adalah medan peperangan kita saudara. Seperti yang saya udah bahas dulu. Jadi sebenarnya nih kita nih perangnya cuma di pikiran kita doang saudara. Jadi yang kalau kita lagi ruwet tuh sebenarnya ruwetnya di sini di pikiran gitu. Yang di luar sih ya biasa aja. Jadi kalau saudara ruwet yang ruwet ya pikiran saudara itu. Kalau kita biarin nih pikiran kita dipenuhi dengan hal-hal yang buruk, maka kita itu akan cenderung melakukan seperti yang telah kita pikirkan itu. Jadi kalau kita mikirnya tuh yang buruk-buruk, hati-hati tuh saudara. Pikiran saudara tuh berkuasa, apalagi saudara anak-anak Tuhan. Jadi saudara tuh seperti mengimani gitu loh. Jadi ntar benar-benar kejadian yang buruk. Jangan sampai kayak begitu saudara. Amin. Jangan sampai kayak gitu. Jadi firman Allah kayak gini nih, tawanlah setiap pikiran seperti itu dan harus ditaklukkan kepada firman Allah. Allah selalu memikirkan yang baik tentang kita. Amin saudara. Kita harus menyerahkan segala pikiran kita itu kepada Kristus supaya kita dapat tuh memandang dan menilai segala perkara itu sesuai dengan cara pandangnya Allah. Pikiran kita itu harus diselaraskan dengan cara Allah, dengan pikiran Allah, yaitu dengan membaca dan merenungkan firman-Nya. Amin saudara. Dalam Filipi 4 ayat 8 ditulis seperti ini, saya akan bacakan. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Jadi saudara tahu ya, sekarang pikiran yang salah udah tahu kan, dan saudara juga udah tahu kan apa yang harus saudara pikirin. Itu ada di Filipi 4 ayat 8. Amin. Kalau pikiran kita dipenuhi dengan firman Allah, maka hidup kita itu akan tenang saudara, dan kita dapat mengalami damai sejahtera Allah. Amin. Tadi adalah beberapa hal-hal yang bisa kita rubah saudara. Tapi ada juga nih yang nomor 2 ini, hal-hal yang nggak bisa kita rubah. Apa sih itu? Dan ini hal-hal yang nggak bisa dirubah ini harus kita syukuri juga saudara. Apa sih hal-hal yang nggak bisa kita rubah? Yang pertama, keadaan yang sedang terjadi. Kita nggak bisa merubah sebuah keadaan yang sedang terjadi nih. Saat ini sedang terjadi, saya sedang khotbah, terus tiba-tiba misalnya saya lagi khotbah terus saya sakit perut, saya harus ke toilet. Saya nggak bisa merubah keadaan saudara. Jadi ya udah, mau diapain ya, syukuri aja gitu loh. Sekalipun keadaan yang sedang sulit atau buruk atau kurang menyenangkan, jadi yang terjadi itu saudara, itu tetaplah percaya pada firman Tuhan. Tuhan tak akan pernah biarkan dan tinggalkan kita. Jika kita tetap setia melakukan firman Allah, kita akan melihat kemenangan yang Tuhan telah sediakan bagi kita. Amin. Jadi jangan takut saudara. Pokoknya dimanapun Tuhan pasti tetap bekerja untuk mendatangkan kebaikan buat kita. Amin. Yang kedua, apa yang kita bisa rubah? Yaitu hati orang lain. Saudara bisa merubah hati anak saudara, merubah hati suami saudara, merubah hati istri saudara, bisa. Jangankan merubah hati orang lain, merubah hati saudara aja belum tentu bisa. Amin. Hati kita ini dapat kita ubah, tetapi hati orang lain nggak bisa. Jadi tapi ya, mengapa demikian sih? Kenapa nggak bisa
Karena bukan dengan memaksa kita dapat membuat hati orang lain itu berubah. Nggak bisa dipaksa, saudara. Karena orang punya kehendak bebas. Nah, kita ada satu cara yang bisa merubah hati orang lain, yaitu dengan cara itu kesaksian hidup kita. Amin. Nah, ini yang disebut dengan action to speak louder than word. Jadi tindakan kita tuh berbicara lebih kuat berbicara lebih keras daripada omongan kita. Nah, itu kita bisa merubah hati seseorang dengan tingkah laku kita, dengan kesaksian kita. Nah, itu kalau ngomong bahasa gampangnya tuh ya lu mesti bisa ngambil hati dong. Nah, amin saudara. Seperti tadi yang seorang istri yang doain suaminya itu, yang suaminya nggak mau berubah-berubah gitu loh. Ya akhirnya kan dia sadar sama satu ayat Alkitab kan, yang tadi tuh yang kita baca tadi. Akhirnya karena suaminya ngelihat perbuatannya gitu loh, tanpa istrinya ngomong pun, tanpa diminta sama istrinya, tanpa istrinya ngomong pun si suaminya akhirnya berubah dan dapat dimenangkan. Amin. Nah, inilah saudara. Jadi harus seperti itu. Nah, Rasul Paulus telah mengatakan bahwa kita adalah surat-surat Kristus yang terbuka, yang dapat dibaca dan dikenal oleh semua orang. Nah, apalagi kita nih sebagai anak Tuhan nih. Kita nih ibaratnya nih suratan yang terbuka. Semua orang ini bisa ngeliat kita. Itu ada di 2 Korintus 3 ayat 2 ya. Jadi tingkah laku kita ini itu sangat penting saudara. Jadi saudara harus hati-hati. Karena itu bisa loh kalau itu merubah hati seseorang. Nah, bayangin saudara, inilah anak-anak Tuhan. Jadi kalau saudara bertingkah laku nggak bener ya, aduh jangan sampai kayak gitu deh. Nanti orang malah jadi siak, ya hatinya berubah juga. Jadi murtad dia saudara. Amin. Oke. Nah, apalagi yang nggak bisa kita rubah saudara? Masa lalu. Nah, kita nggak bisa merubah masa lalu. Nggak bisa, itu sudah terjadi. Nah, mungkin masa lalu kita itu penuh dosa, begitu kelam atau dosa kita udah banyak lah kalau ngomongin masa lalu, malu gitu. Nah, tapi ya yang sudah lalu udah kita biarkan berlalu. Itu kita nggak bisa rubah. Jadi kita nggak bisa lagi kembali dan perbaiki masa lalu itu, nggak bisa. Jadi sekarang tugas saudara ialah pandanglah ke depan dan berjalanlah bersama Tuhan. Di dalam Tuhan itu ada pemulihan. Amin, amin saudara. Jadi yang lalu-lalu tuh udahlah. Kita lupakan, kita bertobat, tapi harus bertobat saudara. Habis itu kita berjalan bersama Tuhan, biar kita bisa mengalami pemulihan. Amin. Nah, Rasul Paulus berbicara tentang hal ini, supaya kita tuh melupakan semua yang kurang baik itu. Jadi ayatnya ada di Filipi 3 ayat 13b. Saya bacakan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Belajar dari masa lalu itu perlu saudara. Bahkan kegagalan adalah guru yang terbaik. Saudara ingat ya, bahwa rancangan Tuhan itu selalu baik bagi kita. Karena, nah ayatnya ada di Amsal 23 ayat 18. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Amin saudara. Nah saudara, yang ketiga apa sih yang tadi kita perlu ketahui? Nah, kita tuh perlu Roh Kudus untuk berubah. Itu ayatnya ada di Yohanes 14 ayat 26. Saya bacakan saudara, demikian firman Tuhan. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepada kamu. Nah, jadi kita ini pasti bisa berubah dan harus berubah. Tetapi kita nggak bisa berubah kalau kita pakai kekuatan kita sendiri. Kita tuh perlu Roh Kudus saudara. Nah, ini saya akan jadi yang poin ketiga, yang terakhir ini, kita tuh perlu Roh Kudus untuk berubah. Nah, ini sekalian saya tutup dengan ada suatu cerita saudara. Pada suatu hari itu ada seorang datang ke studio Michelangelo. Siapa Michelangelo saudara? Dia itu adalah pematung yang terkenal. Nah, si Michelangelo itu lagi sibuk saudara memahat, lagi ya pematung, saudara tahu kan dia lagi memahat, lagi ngamplas, lagi dipoles gitu kan. Kalau
patung itu kan kalau habis dipahat itu kan kasar-kasar, jadi diamplas terus dipoles biar mengkilap, biar licin lah. Nah terus dia lagi memoles ini nih, lagi sibuk dia lagi memoles balok marmer, batu marmer yang besar tuh, dia tuh lagi bikin patung kuda dari batu marmer itu. Nah setelah jadi itu pengunjung itu tuh pengunjung yang tadi datang itu tuh kaget, cengang dia. Dia bertanya kepada Michelangelo itu, bagaimana sih kok kamu bisa membuat patung kuda yang begitu indah dari balok marmer yang besar dan kasar itu? Hasilnya itu sungguh hidup, jadi patungnya itu benar-benar kayak kuda beneran. Nah si Michelangelo itu berkata, dia jawab kayak gini saudara, oh itu nggak sulit sih kata dia. Loh kok bisa nggak sulit? Soalnya kenapa? Nah dia jawab kayak gini, karena kudanya itu sebenarnya sudah ada dalam bongkahan marmer itu. Yang saya lakukan hanya memotong dan membuang kelebihannya. Waduh luar biasa saudara. Dari sini saya dibukakan sesuatu saudara. Demikian juga Allah tuh bekerja dalam diri kita masing-masing seperti itu. Jadi dia tuh memandang mahakarya di dalam diri Anda itu, dalam diri kita ini. Dia tuh udah ciptain kita ini sempurna gitu loh. Kita ini sempurna, makanya tadi kan dari awalnya kan Tuhan itu menciptakan kita menurut gambar dan rupanya. Kita ini sempurna, kita ini mahakaryanya Allah. Makanya sebenarnya setiap kita ini udah sempurna, cuman tetap perlu dibentuk. Nah itulah Tuhan mau kita untuk berubah, dan untuk berubah itu perlu Roh Kudus untuk membantu saudara, membentuk karakter saudara, membentuk pola pikir saudara. Amin. Nah, jadi dia tuh ingin melihat tuh, jadi gini, Tuhan tuh ingin mengubah kita nih dari dalam menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Amin. Nah, Roh Kudus akan memperbarui pemikiran saudara, perasaan saudara, dan menyesuaikan kehendak saudara tuh dengan kehendak Allah. Nah, dengan sabar dia tuh mengambil sepotong demi sepotong tuh yang nggak perlu tuh dipotong-potongin, dipahat-pahat, dibuang-buang. Habis itu diamplas kalau masih kasar, habis itu mungkin dipotong lagi, habis itu dipoles. Ya diamplas sakit lah saudara. Nah, jadi saudara jangan takut, karena masih banyak yang Tuhan harus kalau misalnya masih banyak yang Tuhan harus potong, harus amplas, harus poles, jangan takut saudara, karena itu yang akan membuat kita ini akan tampil seperti itu patung kuda yang sangat hidup itu, sempurna. Amin. Jadi jangan berkecil hati saudara. Saudara itu pasti bisa berubah dan harus berubah. Amin. Tapi jangan lupa kita perlu Roh Kudus, perlu Tuhan sendiri yang membentuk kita. Nah, Anda dan saya ini ditetapkan untuk berubah. Berubah itu bukan hanya mungkin, tetapi juga tujuan hidup kita. Amin saudara. Nah, berubah menjadi seperti Tuhan Yesus. Berubah itu menjadi seperti Tuhan Yesus. Nah, Roh Kudus lah yang akan melakukannya itu. Untuk itu Roh Kudus tuh jadi Roh Kudus itu tuh dalam melakukan perubahan hidup kita, dia tuh bukannya menonaktifkan kita, tetapi dia tuh malah mengaktifkan kita. Jadi kita tetap ada pertempuran rohani yang harus kita jalani. Ada pertempuran melawan diri sendiri, ada pertempuran melawan dosa-dosa kita dalam hidup ini. Nah, Roh Kudus itu memberi kita kekuatan dalam pertempuran itu. Amin saudara. Namun kita harus membuka diri dan membiarkan Roh Kudus itu bekerja dalam kita. Nah, saudara, firman Tuhan sampai di sini. Dan saya percaya pesannya sangat jelas, yaitu di tahun yang baru ini, di awal tahun ini, mari kita ajak saudara merenung kembali. Apa sih hal-hal apa saja yang harus kita harus rubah nih dalam diri kita nih, yang masih belum sesuai dengan kehendak Allah. Dan saya percaya setiap kita ini pasti bisa berubah dan memang harus berubah. Amin saudara, berubah menjadi semakin seperti Allah. Jadi semakin sempurna, karena kita ini pada awalnya ini diciptakan sempurna.
Amin. Firman Tuhan gak saya panjangkan sampai di sini, dan mari saya ajak saudara untuk berdoa kembali untuk mengakhiri firman Tuhan ini, juga untuk berdoa syafaat. Mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk pimpinan-Mu dalam firman-Mu ini Tuhan. Terima kasih Engkau mengajar kami Tuhan. Engkau telah menyadarkan kami bahwa kami ini adalah ciptaan yang sempurna, yang sesuai dengan gambaran-Mu ya Tuhan. Dan Tuhan, kami percaya Tuhan, setiap manusia pasti gak ada manusia yang sempurna. Oleh karena itu kami harus mau berubah dan harus berubah menjadi semakin sempurna seperti Engkau ya Tuhan. Terima kasih, berikan kekuatan kepada kami, bila Roh Kudus, kami menyerahkan Tuhan, kami membuka diri kami Tuhan. Engkau bekerja yang seluas-luasnya dalam diri kami, sehingga Engkau dapat membentuk kami sesuai dengan apa yang Engkau mau Tuhan. Terima kasih, mengucap syukur untuk firman-Mu. Biarlah kami berdoa, biarlah firman-Mu ini dapat bertumbuh dalam hati kami dan dapat berbuah-buah dalam kehidupan kami. Terima kasih. Dan Tuhan, saat ini kami juga berdoa Tuhan untuk setiap anak-anak-Mu dimanapun mereka berada Tuhan, baik di Indonesia maupun di Sydney maupun dimanapun mereka berada, dengan situasi Tuhan, COVID Tuhan, pandemi saat ini Tuhan, yang semakin mengganas Tuhan, terlebih di Sydney ini Tuhan. Satu hal kami yakin Tuhan, perlindungan-Mu, tangan-Mu tetap sempurna menaungi kami Tuhan. Biarlah Tuhan, kami tetap menggantungkan Tuhan, pengharapan kami hanya kepada-Mu Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, jika Engkau di pihak kami, bahkan gak ada satu penyakit pun yang dapat menyentuh kami. Terima kasih, berikan Engkau juga kepada kami hikmat kejaksanaan Tuhan, sehingga kami dapat tidak melakukan Tuhan apa yang harusnya tidak kami lakukan Tuhan. Terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan juga untuk setiap yang kami kerjakan Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan, Kau berkati Tuhan. Terima kasih. Biarlah kami minta doa ini semua di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa mengucap syukur kepada-Mu. Terima kasih, haleluya, amin. Nah, saudara, tiba saatnya kita akan mengakhiri kebaktian kita. Mari kita ajak saudara untuk mengangkat tangan untuk berdoa untuk menerima berkat. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk pimpinan-Mu dalam ibadah kami ini Tuhan. Dan biarlah Tuhan, hamba-Mu berdoa melepaskan berkat untuk umat, untuk jemaat-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan berkat kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dari Roh Kudus menyertai kita sekalian dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali yang kedua. Haleluya, amin. Terima kasih, selamat hari Minggu, selamat tahun baru. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kehendak-Mu terjadilah di dalam hidupku. Ku tanya Engkau apa yang Kau rindu. Tuntunan-Mu membuatku selalu merasa aman. Katakan sekarang Engkau mengasihiku. Pernah datang kepadamu saat hati terluka, karena ku tahu Engkau penyembuhku. Cinta-Mu yang ajaib itu akan mengubahkanku. Biarkan aku melupakan segala masa laluku. Hati yang baru untukku saat ini, membuat hidupku merasa damai. Cinta yang penuh membuatku berharga. Ku tak melihat lagi segala kelemahanku.
masa laluku. Hati yang baru untukku saat ini, membuat hidupku merasa damai. Cinta yang penuh membuatku berharga. Ku tak melihat lagi segala kelemahanku. Hati yang baru untukku saat ini, membuat hidupku merasa damai. Cinta yang penuh membuatku berharga. Ku tak